Bagaimana cara mengakses elemen-elemen list? Ini ada beberapa cara. Menggunakan indeksnya. Tanda kurung siku adalah operator indeks untuk mengakses sebuah elemen dalam list. Perhatikan bahwa indeks dimulai dari 0 dalam Python. Ya, dalam pemrograman yang lain, misalnya dalam Pascal, Java, C++ belum tentu seperti itu. Dalam Pascal bahkan bisa dimulai dari angka sesuai dengan keinginan programmernya. Namun dalam Python bisanya dari 0. Misal sebuah list terdiri dari 10 elemen, maka indeksnya dimulai dari 0 sampai 9. Seluruh indeks disebut dengan jangkauan. Akan muncul pesan error, pesannya indeks error, jika indeks di luar jangkauan. Kalau kita membuat indeksnya itu dengan perhitungan, sangat mungkin hasil perhitungannya ternyata berbentuk bilangan desimal. Nah, nanti juga ada tipe error, karena tidak ada indeks data itu yang desimal. Aku ingin mencari mahasiswa yang duduk di kursi ke-2,5. Tidak ada ya. Adanya duduk di kursi kedua atau di kursi ketiga. Kalau ada yang bonceng, nah itu sudah perkara lain. Berarti dia tidak tertib, tidak mengikuti aturannya. Yang bonceng tidak bisa disebut. Yang duduk di kursi 2,5 tetap tidak bisa. Ini ada contoh ya. Ada contoh daftar berisi huruf-huruf PROBE. Nah, kalau ada perintah print daftar 0, ya sudah otomatis indeks yang ke 0 yang dicetak. Demikian juga dengan yang lain. Kalau 2 berarti kan ini 0, 1, 2O. Kemudian ini berarti kan 4, daftar 4. Ini kalau ada list di dalam list. Happy itu indeksnya 0. Kalau mau ditulis berarti kan 0, ini 1, tetapi di dalamnya ada 0, 1, 2, 3. Jadi harus dimaksudkan yang mana begitu. Oke, jadi untuk elemen ke-1, karena ini ada list isinya ya, maka harus 2 kombinasi indeks. Indeks yang di posisi pertama adalah indeks untuk list secara keseluruhan, dan indeks yang posisi kedua adalah indeks untuk elemen ini. Misalnya nih ya, ini 1 dan 3. Berarti ini menyangkut indeks keseluruhan 1. Ini 0, 1. Jadi ini list yang di dalam list. 3. Berarti yang dimaksud adalah 0, 1, 2, 3. Berarti 5 ini. And list 1 dan 3 itu berarti 5 ini. Contoh yang terakhir ini ya. Ini tadi sudah disebutkan, yaitu adanya indeks yang berbentuk bilangan desimal. Sudah otomatis error. Oke, sekarang cara yang kedua, yaitu mengakses list tapi menggunakan indeks negatif. Kapan itu dilakukan? Itu dilakukan kalau mengaksesnya dari posisi paling belakang. Kalau normal dari depan itu mulainya dari 0. Berarti yang paling belakang itu -1, karena circle begitu ya, muter circle. Jadi yang paling belakang -1, yang paling belakang di sebelah kirinya -2, -3, dan seterusnya. Ini ada contohnya. Jadi kalau dimulai dari belakang, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada minusnya karena dari belakang. -1 itu E. -5 berarti P. Ini begini ya urutan lengkapnya. Yang normal dengan indeks yang naik dan yang menggunakan indeks negatif. Sekarang cara yang ketiga yaitu dengan indeks yang berbentuk interval. Interval indeks. Ini digunakan dengan cara menyebutkan batasnya. Ini juga kadang membuat bug. Kenapa? Karena dalam kehidupan normal kalau kita bilang dari tanggal 1 sampai dengan 5, maka 5-nya ikut. Sementara kalau dalam Python yang disebut kedua atau yang di belakang itu sudah bukan termasuk indeks yang dimaksud. Ini saya sebutkan di sini.
Interval indeks untuk menyatakan indeks dengan cukup menyebutkan awal indeks yang diakses sebagai indeks yang pertama dan awal indeks tidak diakses sebagai indeks yang kedua. Jadi kalau mau menyebutkan dari tanggal 1 sampai 5 di Python itu justru malah 1 dan 6. Ada contohnya nanti. Ketika digunakan interval indeks akan terbentuk sebuah list baru yang berisi elemen-elemen pada interval tersebut dari list yang diakses. Ini ada contoh ya. Ada apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Print this list 2 dan 5 nih angkanya. Batasnya ini ya, berarti 5-nya sudah tidak termasuk. Mulainya dari 2. 0, 1, 2. Jadi cherry ikut. Cherry ikut, orange ikut, kiwi ikut. Berarti 2, 3, 4. 5-nya tidak ikut, melon tidak ikut. Contoh yang lain. Ini ada daftar isinya PROGRAMIZ. Nah, kalau dituliskan 2 dan 5, berarti 2 sampai 4 saja. 0, 1, 2, O-nya ikut. G-nya ikut, R-nya ikut, A-nya tidak ikut. Ini ada disebutkan hanya 1. Ini berarti apa? Berarti yang di depan ini mulai dari awal. Dan sebaliknya, kalau ini ada 1, tapi di belakangnya tidak ada, berarti ini sampai akhir. Ini berarti batasnya adalah -5, berarti dari sini dihitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak dimaksud. Jadi hanya PROG. Sedangkan yang di sini mulai dari 5 sampai akhir. 0, 1, 2, 3, 4, 5A sampai akhir. Ini berarti tidak ada dua-duanya, berarti semuanya malah dari awal sampai akhir. Seperti itu ya. Pas dengan bahasan saya tadi kan. 0, 1, 2. Hanya 3 saja. Ini juga ya. R-nya 1, 2, 3, 4, 5 dari belakang. Jadi R-nya tidak ikut. Kalau ini mulai dari ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dari A sampai akhir. Kalau ini semuanya. Bagaimana mengubah nilai elemen? Ini sama dengan pernyataan assignment biasa, tetapi dengan menyebutkan indeksnya. Seperti ini misalnya ya, ini masih lengkap. Begitu sudah ada yang ditimpa, 0 diganti dengan 1, berarti ininya ya yang diganti. Ini malah banyak ini, bisa seperti ini. Ini berarti 4-nya tidak diganti ya, hanya 1, 2, 3. Oke. Nah, jelas ini ya. 2-nya diganti 1. Karena indeksnya ke 0. Dan yang di sini 1, 2, 3. 4-nya kan nggak ada. Ini diganti begitu. Dengan 3, 5, 7. Menambah elemen seperti ilustrasi tadi. Menambah 1 dengan append. Menambah banyak dengan extend. Menyisipkan di tengah dengan insert. Contohnya ini ya. Gampang ini. Ini hanya sendirian 7. Ini banyak. Taruh di belakang. Ini nyisip pada indeks ke 1. Ke 1. Nanti ini ya. Disisipkan di sini. Menghapus elemen. Bisa menggunakan del. Ini serbaguna delnya. Bisa menghapus elemen pada indeks tertentu, tapi juga bisa menghapus listnya itu sendiri. Remove itu untuk menghapus elemen tertentu. Pop untuk menghapus elemen terakhir yang ditambahkan. Clear untuk mengosongkan list. Contohnya ini ya, ini sudah ada problem huruf demi huruf isi dari daftar. Dihapus daftar kedua. Kedua, berarti nolnya hilang. Tuh. Banyak ini ya. Ini dari 1 sampai 4 kan berarti ini. 1, 2, 3, 4. Kosongan ini. 1, 2, 3, 4. Dihapus. Sehingga kalau di print tinggal P sama M. Hapus semuanya dengan del daftar begitu. Begitu di print, ya karena sudah dihapus ya error. Karena kalau remove, berarti ini ada parameternya.
problem, remove P, berarti P-nya hilang. Jadi hilang begini. Kemudian yang di sini pop 1. Pop 1. Berarti yang hilang adalah yang ke 1 ini. Kemudian dicetak. Tadi yang 1 sudah hilang. Jadinya menjadi R, ini hilang, melompat ke B, L, E, M. Ini pop saja. Karena tidak ada parameternya, berarti yang terakhir yang dihapus. Kalau clear, ya sudah berarti semuanya hilang. Menggabung dua list. Kita bisa menggabung seperti menggabung dua kata, yaitu dengan plus, atau ini disebut dengan concatenation. Extend, seperti yang sudah dilakukan tadi ya, di depan ya. Itu kita bisa menggabungkan dua list dengan extend. Kalau ingin beberapa kali sekaligus, kita juga bisa menggunakan bintang. Jadi seperti perkalian pada angka-angka atau bilangan. Tapi yang dimaksud di sini ada berapa kali list itu. Ini contohnya ya. Ini ada 1, 3, 5. Ditambah, berarti ditambahi dengan rangkaian berikutnya. Seperti gerbong ditambah gerbong, bukan dijumlahkan. Ini re-nya dikali 3, di bintang 3. Berarti nanti ada re. Contohnya ya, 135 digabungkan 975. Jadinya seperti ini. Kalau ini sekali lagi, ya re-nya 3 kali jadinya. Untuk memeriksa apakah suatu variabel termasuk anggota suatu list atau tidak, kita menggunakan in. Ini ada contohnya, misalnya memeriksa P, ini anggotanya daftar bukan. Ya sudah, P in daftar. Nanti keluarnya true. Yang di sini false. Kenapa? Karena A-nya tidak masuk di dalam daftar, dan seterusnya. Masih banyak lagi metode yang lain dalam list. Ini yang sering digunakan, yaitu copy. Copy harus menyebutkan list yang di-copy. Ini bisa disalin ke list yang lain. Kita mencari elemen pertama yang sama dengan parameter. Caranya dengan seperti ini. Kita ingin menghitung ada berapa satu nilai di dalam list. Maka nilai itu dimasukkan sebagai parameter di sini. Kalau sort itu untuk mengurutkan naik, kemudian sebaliknya itu reverse. Mengurutkan terbalik. Digunakan dengan nama metode yang menyebut nama list sebagai parameter dalam kurung. Nah, ini beda caranya dengan yang pertama. Kalau yang pertama kan nama listnya disebutkan, kemudian diikuti titik, dan nama metode di bawahnya. Jadi ini tidak seperti yang di bawah ini, ada bedanya. Itulah kenapa dikelompokkan dalam dua tempat. Len. Len itu panjang dari list. Contohnya ini. Ada daftar, isinya apple, grape, kiwi. Kita ingin mengcopy ini, menyalin ini ke senare. Jadi dibuat dulu senarenya yang isinya kosong, baru di-copy. Kalau kita ingin mengetahui panjangnya daftar, ya sudah, len diikuti dengan nama listnya. Jadi bukan daftar duluan, baru len. Tidak ya, tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Ini kalau ingin mengetahui data 8 itu pada indeks keberapa? Indeks 8. Nanti 01 keluarannya adalah 1. Berapa 8 di dalamnya? Di dalam situ gitu ya. Ada 2 di sini dan di situ, maka keluarannya 2. Ini kalau diurutkan naik dengan short, ini dengan reverse.